Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Kali ini kita akan memberikan pembahasan soal khususnya untuk kelas 8 SMP. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe agar tambah berkembang. Terima kasih. Oke, kita langsung aja biar tidak terlalu lama ke soalnya ya. Seorang anak akan bergerak ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor dengan jarak 500 meter yang ditempuh dalam waktu 50 sekon. Berapakah kelajuan dari sepeda motor tersebut? Sebelum mengerjakan, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu materi ya di konsep gerak nih. Gerak nih kan termasuk dalam konsep gerak. Gerak itu terbagi menjadi dua. Sudah Bapak sampaikan di materinya, Paman sampaikan. Ada gerak lurus ya. Kita akan fokus ke gerak lurus ya. Gerak itu sebenarnya banyak, ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola dan sebagainya. Nah, ini kita fokuskan ke gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua. Gerak lurus beraturan atau yang disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Kalau gerak lurus beraturan ini biasanya adalah perbedaannya ini adalah kecepatannya tetap. Sementara gerak lurus berubah beraturan percepatannya tetap atau konstan. Nah, GLB ini kecepatan tetap. Jadi kalau naik sepeda motor mungkin di jalan lurus kecepatannya itu tetap 20 meter per sekon saja. Mungkin hanya bertahan hanya berapa menit atau berapa detik. Nah, kalau yang GLBB ini mungkin ketika Anda naik motor kecepatannya berubah-ubah dari 20 berubah 80 berubah 100 dan sebagainya sehingga muncul percepatannya di konstan ya, akan gerak lurus berubah beraturan. Nah, konsepnya seperti itu. Kemudian ini yang di soal ini termasuk konteks gerak ya, yang jadi gerak. Jika lintasannya lurus maka ini dikatakan gerak lurus. Nah, bagaimana cara menghitungnya di soal nomor 1? Ini cukup sederhana saja. Kita jawabnya yang pertama, jangan lupa dibuat diketahui dulu ya, diketahui. Nah, untuk melihat diketahui, Anda semua harus mencari yang namanya angka ya. Angkanya berapa nih? Ini ada angka ya. 500 meter itu apa? Kita lihat ke sebelumnya dengan jarak. Nah, jarak itu disimbolkan dengan S. Sama dengan berapa sih itu tadi? 500 meter. Kemudian angka berikutnya adalah 50 sekon. 50 sekon itu adalah waktu. Waktu disimbolkan dengan T kecil. Itu 50 sekon. Sekon itu sama dengan detik ya. Oke. Setelah selesai diketahui angkanya sudah tidak ada lagi, maka kita cari yang ditanya. Yang ditanya itu apa? Kita cari kata tanya. Berapakah? Nah, ini berarti kata tanya. Berapakah kelajuan? Kelajuan itu simbolnya adalah V. Sama dengan titik-titik, nggak tahu yang kita cari jawab. Nah, ini kelajuan ya. Kelajuan tuh hampir sama sih dengan kecepatan ya, cuma ada sedikit perbedaan. Kelajuan itu besarannya adalah skalar, sementara kalau kecepatan besarannya vektor. Anda semua mungkin nanti kalau sudah mencapai di tingkatan atas baru ada yang namanya besaran skalar dan vektor. Besaran vektor itu dari kecepatan ya, kemudian skalar dari kelajuan yang tidak mempunyai arah. Nah, maka ini adalah rumus yang kita gunakan. Kita membaca di bagian gerak benda kemarin, bagian gerak lurus beraturan maupun GLBB. Ini rumusnya yang digunakan, V sama dengan delta S per T ya. Delta ini kasih delta pun nggak apa-apa, nggak dikasih delta juga nggak apa-apa ya. Delta itu artinya adalah perubahan jaraknya atau jaraknya. Jaraknya berapa? S-nya adalah 500 ya. Kita nggak nampak ya. Nah, S-nya 500 dan T-nya adalah 50. Ini kebetulan angkanya gampang banget ya, tinggal dicatat aja. Nah, 50 dibagi 5 sama dengan 10
kecepatan satunya meter per second. Nah, selesai ya sahabat semuanya. Ini di soal nomor 1 di bagian gerak lurus ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini sahabat, Anda semua, soal nomor 2 ini cukup sulit ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah mobil yang mogok didorong oleh ayah dengan gaya 20 Newton dari belakang mobil dan ditarik oleh adik yang berada di depan mobil dengan gaya 30 Newton. Kemudian kakak mendorong mobil dari arah depan dengan gaya 40 Newton. Diketahui perpindahan dalam mobil adalah 5 meter. Tentukan besar usaha pada ketiga gaya tersebut. Ini Bapak tambahin dan percepatan jika massa mobil 500 kg. Nah, jadi yang ditanya 2 ya. Kita tambahkan sekaligus saja dalam satu soal untuk contoh beberapa rumus. Beberapa mungkin ada hukum Newtonnya ya. Baik, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini Anda dan semua harus bisa membuat deskripsi gambar ya. Kita kan ada tadi mobil ya. Ini kan mobil, ini lintasannya. Nah, apa aja ini jalan ya. Ini mobilnya. Gambar mobil dulu ya. Nah, anggap saja ini mobil. Mobil mogok didorong ayah dengan gaya 20 Newton dari belakang. Ini ayah, F1-nya ya. Ayah itu adalah 20 Newton gayanya. Kemudian ditarik oleh adik di depannya. Adiknya F2-nya. Adik berapa gayanya adik? 30 Newton. Kemudian kakak mendorong dari arah depan. Nah, dari arah depan dorong ke sini, belakang ini. Nah, ini F3-nya. Yaitu berapa nih? 40 Newton. Nah, kemudian pindahnya mobil ini bergeser ya dari ke sana. Nah, bergeser ke sini misalnya. Ini dari sini sampai sini gesernya S-nya sama dengan 5 meter. Kemudian mobil diperkirakan beratnya sekitar 500 kg. Mobil kecil berarti ini ya. Nah, di sini yang ditanya ada 2 ya, ada usaha dan juga ada percepatannya. Nah, jadi kalau seperti ini kita akan mencari ini misalnya pertama usaha. Usaha itu rumusnya Anda semua adalah W sama dengan F dikali S ya. Ini rumus usaha. Sementara F-nya kan tidak ada. F-nya banyak. Maka kita harus mencari resultan gaya. Resultan gaya itu resultan gaya. Cara mencari resultan gaya ini ada 3 gaya ya. F1, F2, F3. Anda semua lihat tanda anak panah. Anak panah yang sama itu kita tambahkan dikurangi dengan yang berlawanan. Anak panah F1 dengan F2 sama ya sahabat semua. Anda semua F1 sama F2 sama, maka ini ditambahkan F1 ditambah F2. Kenapa ditambahkan? Karena searah, tentu tambah kuat ini ya. Jadi F1 ditambah F2. Kemudian dikurang yang berlawanan. Anak panah yang berlawanan mana? Ini dia F3 dikurang F3. Ini sifatnya adalah mencari selisihnya ya. Jadi yang resultan itu tidak harus F1 F2 dikurang dengan F3 tidak. Cuma kita lihat angka yang lebih besar yang mana baru dikurang yang lebih kecil untuk mendapatkan resultannya. F1-nya adalah 20. Kemudian F2-nya adalah 30 ya. Dikurang F3-nya adalah 40. Nah, tinggal tambahkan 20 tambah 30 adalah ini 50 dikurang 40 sama dengan 10 Newton. Nah, ini resultan gaya. Sudah ketemu resultan gayanya atau F-nya, maka kita tinggal masukkan ke rumus ini. F-nya itu adalah 10 ya. S-nya mana? Ini udah ada S jarak ya. S-nya adalah 5, berarti 10 dikali 5. 10 kali 5 berapa sahabat semua? Anda semua 10 kali 5 adalah 50 joule, 50 joule. Inilah dia adalah
untuk mencari usaha. Kemudian ini usahanya sudah kita cari, kemudian kita mencari percepatan. Percepatan itu rumusnya adalah A sama dengan F per M ya. F-nya gimana? F-nya sudah kita cari tadi ini ya. F-nya resultan yang kita gunakan. Karena gayanya banyak, maka resultan yang kita gunakan, resultan gayanya adalah 10. Berat mobilnya berapa tadi? Berat mobilnya adalah 500 kg. Nah, diperkirakan. Maka 10 dibagi 500. Untuk mempermudah kita menggunakan Progapit, maka nolnya dicoret aja. Set. Jadi ini kalau kita buat Progapit 1 dibagi 50 ya. 1 bagi 50 sama dengan 0. 0 kali 50 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. Tambahkan 0 datang koma. 10 bagi 50 belum bisa, tambahkan 0 lagi karena 2 kali nolnya tadi nggak bisa. Kemudian tambahkan 0 lagi ya. 100 bagi 50 udah bisa ya. 100 bagi 50 adalah 2 kali 50 juga 100. Nah, ini berarti jawabannya nih. Maka percepatannya adalah percepatan mobil tadi dari sini sampai sini didorongnya itu adalah 0,02 meter per sekon kuadrat. Nah, selesai sahabat semua, selesai Anda semua. Inilah penjelasan yang Bapak sampaikan mengenai gerak benda ya. Ada di sana terdapat gaya, terdapat gerak lurus, dan juga terdapat hukum Newton. Jadi dari peristiwa ini yang nomor 2 ini ada mengenai gaya, juga ada aplikasi dari hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton juga ada hukum dari 3 Newton. Nah, itulah penjelasan berkenaan dengan gerak benda. Terima kasih Anda semua sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar tambah berkembang channel ini. Share agar tambah bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.